Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurwalis dari TMK 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin 2 tak dan cara kerja mesin 4 tak. Dan selanjutnya akan menjelaskan tentang compressor ratio dan juga displacement volume piston. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar dan penjelasan saya berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mesin 2 tak, cara kerja secara umum. Secara garis besar, cara kerja mesin 2 tak memiliki 2 langkah utama dalam proses mekaniknya, di mana dalam satu langkah terdapat 2 proses kerja, yaitu satu langkah hisap dan kompresi, dan yang kedua ekspansi dan buang. Langkah hisap dan kompresi. Pada langkah ini, piston digerakkan dari posisi titik mati bawah dari TMB menuju titik mati atas sampai sini. Ketika piston bergerak dari titik terbawah menuju titik teratas, ruang bilas di bawah piston akan menjadi vakum sehingga udara, oli, dan bahan bakar akan otomatis masuk dan bercampur. Sedangkan ruang pembakaran di atas piston menekan dan terjadi kompresi terhadap ruang bakar sehingga suhu udara dan bahan bakar yang tercampur sebelumnya meningkat. Ketika posisi piston hampir berada dalam puncak teratas, busi akan memberikan percikan api sehingga ruang bakar akan terbakar dan memberikan dan tekanan yang akan besar terbakar dan meledakkan di daerah sini. Yang kedua, langkah ekspansi dan buang. Pada langkah ini, piston bergerak dari posisi titik mati atas menuju titik mati bawah TMB, di mana pergerakan ini adanya ledakan yang terjadi sebelumnya di ruang bakar, sehingga piston dari titik teratas menuju titik terbawah ruang bilas akan tertekan menjadi mapat sehingga campuran bahan bakar, oli, pelumas, dan udara terdorong ke ruang bakar atas piston melalui saluran bilas. Karena dorongan udara dan bahan bakar yang menuju ruang bakar, hasil pembakaran yang sebelumnya terjadi akan terdorong keluar secara otomatis menuju knalpot sehingga saluran buang terisi oleh udara dan bahan bakar yang sudah terbakar di sini. Dan proses selanjutnya akan kembali seperti proses pertama, masuknya udara, bahan bakar, dan oli mengakibatkan piston menghasilkan tenaga putaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja mesin 4 tak. Cara kerja mesin 4 tak yang pertama adalah langkah hisap. Dalam piston akan bergerak dari titik mati atas TMA, lalu kemudian menuju titik mati bawah TMB. Kemudian klep inlet akan terbuka sehingga bahan bakar masuk ke silinder, lalu kemudian kruk as akan berputar sebesar 180 derajat dan juga membuat noken as berputar sebesar 90 derajat, serta tekanan negatif yang terdapat pada piston menghisap kabut udara dan bahan bakar ke silinder. Langkah ini memiliki tujuan untuk memasukkan kabut udara serta bahan bakar yang terdapat pada mesin silinder
Hal ini mempengaruhi tenaga mesin, sebab tenaga mesin diproduksi tergantung jumlah bahan bakar yang menghasilkan terbakar dan mengalami proses pembakaran. Langkah kedua yaitu kompresi. Langkah kedua dalam cara kerja mesin 4 tak adalah kompresi, yang merupakan langkah yang dimulai ketika klep inlet mulai menutup piston. Dua klep ini menutup piston langsung terdorong ke arah ruang bahan bakar yang mengakibatkan oleh momentum dari kruk as V-well. Adapun proses dalam rangka kompresi ini adalah yang pertama, piston akan bergerak kembali menuju TMA dari TMB. Kemudian klep ini akan menutup bagian klep X juga tertutup. Kemudian bahan bakar akan termampatkan pada kubah pembakaran dalam posisi 15 derajat sebelum TMA. Busi akan menyalakan bunga api, kemudian memulai proses pembakaran yang membuat krus as tercapai rotasi penuh dan noken as 180 derajat. Pada langkah kedua, cara kerja mesin 4 tak ini dilakukan dengan sebuah tujuan untuk meningkatkan temperatur agar campuran antara udara dan bahan bakar saling senyawa. Tahap kedua ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi tenaga pada mesin 4 tak. Yang ketiga, langkah tenaga. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kerja mesin ini, sebab langkah ketiga ini merupakan langkah pembukaan tenaga. Pukulan tenaga dalam mesin ini dimulai ketika campuran udara dan juga bahan bakar mulai dikompresi dan dinyalakan pada ruang pembakaran yang dinyalakan oleh busi mesin. Ketika busi mesin dinyalakan, maka dengan sangat cepat campuran akan terbakar, akan merambat dan menciptakan ledakan-ledakan yang tertahan oleh dinding bagian kepala silinder, sehingga menimbulkan umpan balik untuk menciptakan tenaga pada mesin 4 tak ini. Mesin 4 tak ini dipercaya ramah terhadap lingkungan. Adapun proses yang dilalui pada langkah ketiga dalam cara kerja mesin 4 tak ini adalah: pertama, ketika ledakan terjadi secara sempurna di ruang bakar, maka mengakibatkan piston terlempar dari TMA atas kemudian ke TMB dan membuat klep intel menutup secara penuh. Terus terjadi usaha hingga pada akhirnya klep buang mulai sedikit terbuka. Kemudian terjadi proses transformasi antar energi dengan gerakan bolak-balik oleh piston yang membuatnya menghasilkan energi rotasi krus as. Putaran akan semakin menghasilkan tenaga hingga menjadi krus as mencapai 540 derajat, yang juga membuat noken as menjadi 270 derajat yang menghasilkan energi dan emisi ramah lingkungan. Langkah yang keempat, ini langkah yang terakhir pada mesin 4 tak, merupakan langkah yang paling penting dalam langkah kerja ini, sebab langkah terakhir ini adalah langkah buang, sehingga menjadi sangat penting untuk menghasilkan energi atau tenaga baik dalam mengoperasikan mesin menjadi sangat lembut dan efisien. Pada langkah piston akan melakukan pendorongan gas sisa pembakaran yang telah keluar dari silinder menuju pipa knalpot. Proses ini dilakukan dengan mengoptimalkan untuk menghindari gas baru yang akan tereduksi pada tenaga yang dihasilkan. Dari mesin 4 tak ini, keempat cara kerja mesin 4 tak tersebut merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan tenaga yang maksimal dan efisien serta ramah lingkungan. Demikian informasi mengenai cara kerja mesin 4 tak pada motor dan mobil, sehingga informasi ini bermanfaat
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang compressed ratio atau rasio kompresi. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Rasio yang dimaksud adalah rasio antar volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah dan volume ruang bakar saat piston di titik mati atas. Misalnya silinder dan ruang bakar dengan piston bawah berisi 1000 cc udara. Ini perbandingan 1:10. Ketika piston telah pindah ke atas silinder, maka volume tersisa atau ruang bakar menjadi 100 cc di sini. Maka rasio kompresi akan proporsional digambarkan sebagai 1000:100 atau dengan pecahan pengukuran rasio kompresi 1:10. Rasio kompresi tertinggi diinginkan karena memungkinkan mesin untuk mengekstrak energi mekanis lebih dari massa campuran udara bahan bakar karena lebih tinggi efisien termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran internal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi yang lebih tinggi memungkinkan suhu pembakaran yang sama dicapai dengan lebih sedikit bahan bakar. Output daya lebih mekanis dan menurunkan suhu buangan. Namun rasio kompresi yang lebih tinggi akan membuat mesin bensin terkena ketukan jika menggunakan bahan bakar beroktan rendah atau dikenal sebagai detonasi. Hal ini akan mengurangi efisien atau merusak mesin jika sensor ketukan tidak ada untuk menghambat waktu. Selanjutnya saya akan membahas tentang displacement volume piston. Displacement volume piston adalah jumlah volume dari TMA. Pada umumnya displacement makin besar menghasilkan output yang lebih besar pula, karena campuran udara dan bahan bakarnya semakin banyak. Bisa dilihat untuk rumus displacement volume piston. Ini sama dengan Pi/4 dikali D pangkat 2 dikali L kali N sama dengan 0,7854 dikali D pangkat 2 dikali L dikali N. Keterangannya berada di bawah ini. Pi sama dengan 3,14. V piston displacement dan D diameter silinder, L langkah piston, dan N jumlah silinder. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas menonton video saya. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.